Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandar Akbar Gumilar, NIM 3321818009, Teknik Elektro, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada saat ini kita akan membahas soal UAS Medan Elektromagnetik tahun ajaran 2019-2020. Kita bahas soal nomor satu, di mana nomor satu ini diketahui muatan listrik berikut. QA sama dengan 30 mikrokulum di titik A, yaitu B X kuadrat AX 7Y kuadrat AY plus Z AZ. Lalu distribusi muatan garis pada P1 itu 12X kuadrat mikrokulum per meter di sepanjang garis 0 kurang lebih X kurang lebih dari 5 meter. Tentukan yang pertama yaitu yang A, potensial listrik di titik P X Y Z, yang dimana X Y Z nya itu kita ganti pakai NIM kita sendiri, yaitu 119. Lalu yang B, densitas flux listrik D pada titik P. Dan lalu yang C itu total usaha yang diperlukan untuk memindahkan seluruh muatan titik ke titik P. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu yang A, yang itu mencari potensial listrik. Potensial listrik itu kita rumuskan VR Q per 4 Pi epsilon dalam kurung R kurang R aksen. Nah, di mana di sini kita ada arus yang diisi dulu, yaitu pada titik A BX kuadrat AX tambah 7Y kuadrat AY ditambah 7AZ, itu kita ganti B-nya itu menjadi 1 X kuadrat AX ditambah 7Y kuadrat AY plus 1 AZ. Nah, ini untuk titik P-nya 119 yang dari soal ini, dan yang ini dari soal paling atas. Lalu kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita cari R totnya dulu, yaitu R kurang R aksen, yaitu dengan satu dari sini, satu dari titik P dikurangin satu dari titik A, yang bisa dilihat hasilnya seperti ini. Ya, selanjutnya masukin R totnya, kita jumlahin hasil ini supaya nanti RI nya langsung udah ketemu, yaitu dengan cara diakar lalu nanti dikuadrat dan hasilnya seperti ini. Maka kita masukkan yaitu Q 4 Pi epsilon R kurang R kuadrat. Ini aksen, R aksen. Nah, di sini Q nya itu 30, karena ininya mikro berarti dikali 10 minus 6, sama dengan dibagi 4 Pi epsilon dikali 1,73. Maka kita epsilonnya itu yaitu berupa 1/3 Pi dikali 10 minus 9. Maka Pi nya kita coret, hasilnya yaitu 156.069,36,4. Ya. Ya. Selanjutnya pada bagian yang B. Yang B itu dari densitas blok listrik D pada titik P. Maka hasilnya seperti ini, dimana dengan rumusnya Pi1 per 2 Pi per Pi. Maka di sini kita tinggal masukkan hasilnya yang dari distribusi P 12X kuadrat mikrokulum per meter dan garis panjang 0 sampai 5 meter. Maka kita masukkan seperti ini, dan hasilnya itu yaitu di bawah ini. Ya. Terus selanjutnya yang C. Untuk C itu mencari total usaha yang diperlukan untuk memindahkan seluruh muatan ke titik P. Maka kita bisa masukkan rumusnya, yaitu Pi1 2 Pi epsilon per Pi.
Di sini kita bisa lihat di bawah ini dan hasilnya di bawah ini. Ya, nomor 1 sudah selesai. Nomor 1 sudah selesai. Ya, selanjutnya soal nomor 2, yaitu di mana dua material dielektrikan pada daya ini kita memiliki daerah satunya itu rho kurang lebih dari 4 cm dan daerah duanya rho lebih dari 4 cm, dan di sini juga punya konstanta yang dielektrikannya yaitu epsilon r yang dimana masing-masingnya 3,5 dan 1,5. Lalu D2 nya itu rho z cos pi AP dan rho z cos pi AP dan rho az nano coulomb per meter kubik. Lalu di sini ada soalnya. Yang pertama kita cari S1 dan D1 di titik M P Pro PZ, yang dimana pada posisi rho nya itu kita ganti 9 terus menyentuh 45 derajat, Z nya itu 1. Nah, lalu kita masukkan seperti ya ini langsung kita bahas yang A, dimana kita ada rumusnya D1 sama D1T dikurangin D1N, lalu kita turunin dari D1N lalu D2N, lalu turunkan lagi D2N jadi sama dengan 2N AN. Nah, kita bisa lihat cara pengerjaannya di sini. D2 dikali A rho, yang dimana di sini pada posisinya rho ini kita ganti dengan 9, lalu P nya ini kita ganti 45 derajat, yaitu bisa dilihat seperti ini. Lalu kita hasilkan dan maka ketemulah hasilnya 6,36 rho nano coulomb per meter kubik. D2T kita mencari 2T yaitu dengan cara D2T dikurangi 2N. Nah, ini rumus ini dari D2, terus yang D2N nya ini hasilnya yang ini kita masukkan sini karena ini sama yang ini kita sama, maka kita coret. Ini sebenarnya 2 rho kita coret, maka hasilnya tinggal ngambil yang ini dan hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita cari E2T sama dengan E1T, kita turunkan menjadi ini. Nah, epsilon R2 dan R1 nya itu kita masukkan seperti ini yang di soal yang ada di yang ini, epsilon masing-masing kita masukkan. Epsilon R1 itu 3,5 dan R2 nya 1,5. Nah, lalu kita masukkan, kita hitung dan hasilnya ini, hasilnya di sini. Nah, selanjutnya kita D1 nya kita mencari D1 dengan rumusnya D1T ditambah D1N, yang mana D1T itu hasilnya yang ini yang AP ini hasil dari ini ya, masukkan seperti ini. Lalu selanjutnya E1 D1 mencari E1 nya yaitu D1 per epsilon R1 dikali R yang dimana di sini kita mengetahui D1 nya sudah diketahui epsilonnya 3,5 dan epsilon R nya itu 10 minus 9 per 36 pi. Ya, hasilnya seperti ini ya. Lalu pada bagian B yaitu polarisasi P2 di titik M, di mana P2 titik M ini rumusnya itu epsilon R2 dikurangi 1. Kita bisa lihat seperti ini ya. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya dan hasilnya seperti ini. Ya,
Nomor 3 itu kita selanjutnya nomor 3 selanjutnya kita lanjutkan nomor 3 yaitu di mana konduktornya magnetiknya itu HE Z S kuadrat AX yang ya bisa lihat di sini. Lalu di sini ada 3 pertanyaan yang dimana definisi arus Z di titik P X Y Z yang kita ganti NIM-nya pakai NIM yaitu 119. Lalu daerah X minus 1, 0 dari Y kurang dari Y, Z kurang dari 2. Lalu densitas flux magnetik B di pada titik P. Selanjutnya kita jawab nomor 1 yang dimana nomor 1 itu dengan delta X kali H kali Z itu rumusnya Z itu Z lagi Z ini turunan H Y dikurangin turunan Y terus 2H dikurangin turunan Z ya bla 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 sampai sini. Lalu selanjutnya Z-nya kita Z-nya kita pengen ke sini, lalu kita masukkan H-nya itu dari sini ya sesuai urutan AX ini di sini ya seperti itu. Maka hasilnya bisa lihat seperti ini hasilnya. Selanjutnya pada bagian B di mana B itu mencari arus, berarti I turunan delta terus turunan tahta hingga, lalu T sama dengan TS, Y nya 0, ininya T hingga 2, Z nya 0, G DY DX DZ AX yang dimana kita langsung masukkan 20 dikali 2 kali 2 sama dengan 1680 ampere ya. Selanjutnya pada jawaban C, jawaban C kita bisa lihat dari soalnya yaitu densitas flux magnetik B pada titik P. Maka hasilnya seperti ini. Delta B Pi 0,3,14 dikali H itu dengan rumusnya seperti ini. Ya, ini angka 1 ya. Ini angka 1. Ini angka 1. Karena X-nya itu 1, Y-nya 1, Z-nya 9. Kita masukkan seperti ini sesuai yang di atas, lalu hasilnya seperti ini hasilnya. Ya. Selanjutnya soal terakhir yaitu nomor 4. Sebuah loop clear color dengan jari-jari 20 dalam kurung A kuadrat B plus C tutup kurung cm berada pada bidang Z-nya itu sama dengan 0 dalam roda magnetiknya B10 cos 337 AZ MWB per meter kubik yang ditentukannya tegangan induksi VMF pada loop. Nah, kita jawab yang pertama itu 20 itu seperti ini sama dengan selanjutnya B nya itu cos pi. Nah, T-nya itu dibilang masuk ke watt dan T kita tanya 1/60. Selanjutnya mencari tegangan induktasinya dengan rumusnya VMS M per F, dimana VMF ini rumusnya minus D Q per DT, terus lalu kita rubah D diganti jadi BA per DT, lalu A nya kita pindahin minus A D per DT dalam kurung kali B. Lalu seperti ini, B nya kita ketahui pada posisi ini, lalu kita mencari A nya load X kuadrat minus 1. Nah, ini untuk seperti ini. Lalu untuk bagian A nya kita masukin 2 kuadrat, terus kita masukkan ini dari rumus yang ada di atas ini, dan hasilnya seperti ini
MP kuadrat. Maka hasil MP kuadratnya 150. Kita maka VFF nya kita masukkan dari 1,58 pi dalam kurung A kuadrat B plus C 2 sin per detek kilowatt ya. Sekian pembahasan soal UAS Medan Elektro ajaran tahun 2019-2020. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasannya ataupun ada dalam rumusnya, karena saya pun masih tahap belajar. Jika ada yang salah dalam rumusnya atau mungkin pembahasannya, bisa komentar di bawah ini. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.